Pokoknya kurang lebih sampai 15 juta lah per bulan aku di beberapa aplikasi itu bang. Nah aku tuh udah nggak kuat ya bang ya, karena uang gaji udah habis, setiap bulannya mah kurang gitu bang. Apa yang kamu takutin kalau misalnya kamu gagal bayar? Yang paling aku takutin tuh ada debt collector datang ke rumah dan yang ngadepin ibu gitu, karena ibuku kan punya riwayat penyakit jantung ya bang. Jadi itu sih yang saya takutin bang, kalau masalah sebar data atau apa, aku sebenarnya udah nggak peduli karena orang lain juga nggak pernah tahu kan kesusahan saya kayak gimana gitu bang. Jujur ya bang, perhiasan saya semua udah habis. Terus malah saya tuh dari sebulan kemarin tuh udah nawar-nawarin tanah saya gitu bang untuk dijual untuk bayar utang ini. Cuma memang seminggu ini saya kan terus ya ngikutin live-nya abang. Banyak yang ngasih testimoni bahwa banda habis juga tetap pinjol nggak akan bisa lunas gitu kan, kalau memang kita nggak punya keberanian untuk galbay gitu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama domisili Windy? Domisili di Bandung bang. Oke, mau nanya apa? Bang, aku tuh punya rencana untuk galbay bang di beberapa aplikasi. Intinya lebih dari 6 aplikasi ini bang. Nah tapi masih takut-takut gitu. Cuma alhamdulillah ya sekarang aku udah berani jujur lah sama keluarga gitu. Terus kan aku cuma tinggal sama ibu ya bang ya. Nah per bulan itu aku tuh harus bayar sampai hampir 15 juta, 10 sampai 15 juta bang. Udah gak kuat nih bang gitu untuk bayar ini. Nah terakhir 2 minggu kemarin itu aku lihat di Instagram ada God Galbay gitu, malah aku ketipu di situ 3.600.000 bang. Kapan itu? Seminggu kemarin. Nah terus udah gitu kan lihat-lihat ya di TikTok, terus ada salah satu yang katanya bisa bantu gitu, konsultan gitu. Saya coba datengin tuh ke kantornya, ternyata ya begitu juga, tetap malah disuruh ngambil sisa-sisa limit yang ada. Nanti mereka minta 10%. Terus mereka menerangkan juga cara kerjanya seperti apa gitu. Terus memang katanya sih sudah berbadan hukum. Pas saya ke kantornya yang di Bandung itu baru pembukaan tuh, baru launching bang. Nah tapi kan saya juga setelah saya pikir-pikir cara kerjanya ya tetap kan kita kalaupun ada FC yang datang kita yang ngadepin ya bang ya. Gitu ya. Akhirnya aku ngomong nih sama orang tua aku bahwa aku tuh lagi ada masalah begini-begini gitu. Aku juga bisa paham lah, karena memang kan aku istilahnya tulang punggung lah di keluarga bang. Tanggapan keluarga gimana? Ya terus ibu ya, kan saya tinggal sama ibu sama anak saya. Pokoknya ya ibu kaget terus sedih gitu. Coba aplikasimu apa aja? Ada Pundi, EasyCash, terus sebentar saya sambil lihat dulu bang. Gimana aplikasinya? Iya, ada EasyCash, ada Kami, ada Pundi, Rupiah Cepat, terus Samir sama Pinjamin. Nah yang paling gede itu ada Pundi bang, aku sampai 30 juta. Pokoknya sebulan itu per bulannya di ada Pundi aku harus bayar kurang lebih sampai 8 juta lebih bang. Gitu. Terus? Nah kalau kayak aku laku kredit pos sama ShopeePay itu sedikit lah, hanya 500, dan aku bisa itu untuk melunasi itu semua gitu, yang 3 aplikasi itu. Cuma yang lainnya ini bang yang besar-besar gitu, pokoknya kurang lebih sampai 15 juta lah per bulan aku di beberapa aplikasi itu bang. Nah
aku tuh udah nggak kuat ya bang ya, karena uang gaji udah habis, setiap bulannya mah kurang gitu bang. Apa yang kamu takutin kalau misalnya kamu gagal bayar? Yang paling kamu takutin? Yang paling aku takutnya tuh ada orang debt collector datang ke rumah dan yang ngadepin ibu gitu, karena ibuku kan punya riwayat penyakit jantung ya bang. Jadi itu sih yang saya takutin bang, kalau masalah sebar data atau apa, aku sebenarnya udah nggak peduli karena orang lain juga nggak pernah tahu kan kesusahan saya kayak gimana gitu bang. Jadi tugas kalian yang gagal bayar, yang tidak ada kolektor lapangannya, hanya kuatin mental kalian itu dengan tidak membaca teroran. Terus menurut abang gimana bang? Karena jujur ya bang, perhiasan saya semua udah habis. Terus malah saya tuh dari sebulan kemarin tuh udah nawar-nawarin tanah saya gitu bang, untuk dijual untuk bayar utang ini. Cuma memang seminggu ini saya kan terus ya ngikutin live-nya abang. Banyak yang ngasih testimoni bahwa banda habis juga tetap pinjol nggak akan bisa lunas gitu kan, kalau memang kita nggak punya keberanian untuk galbay gitu. Makanya saya mutusin untuk ya udah saya mau galbay. Nah minta bantuan lah saya di TikTok bang, ada namanya Gold Galbay. Itu saya awalnya diminta 600.000 untuk dapat pencairan uang 30 juta yang katanya nanti pakai akun fake. Terus setelah itu diminta lagi 3 juta. Saya sampai pinjam lagi ke Samir, yang tadinya Samir udah mau lunas, saya ambil lagi 3 juta karena untuk itu. Setelah itu dia minta lagi 4,5 juta. Saya bilang saya udah nggak punya uang. Malah akhirnya dia ngeluarin surat OJK yang kayak semacam ancaman gitu loh bang, bahwa kalau itu nggak dibayar nanti dari pinjaman online yang lain itu akan datengin saya, karena itu maksudnya sudah hutang tapi memang tidak bisa dicairkan sama kamu, katanya begitu. Tapi saya abaikan sih, biarin aja gitu. Nah terus akhirnya mungkin teman-teman di sini atau Bang Danu sendiri pernah tahu ya, ada Malahayati konsultan. Coba datang ke kantornya di Bandung. Saya pengen tahu aja gitu bagaimana. Nah pas mereka menerangkan, jadi kalau misalkan pinjam dibantu oleh Malahayati antara 10-15% komisinya, tapi dengan cara pencairan gitu. Tapi saya memang belum nyebutin saya begini-begini, saya hanya pengen tahu. Lalu saya berpikir juga, kalau begitu tetap aja kalau misalkan ada debt collector yang ke rumah, FC yang ke rumah, ya berarti kita yang ngadepin, yang stres tetap kita gitu, tapi kita bayar ke dia gitu ya. Makanya saya memang tidak memutuskan untuk itu, walaupun sampai sekarang pihak mereka teleponin saya abaikan gitu. Nah satu Bang Danu, pertanyaan saya, saat saya mau galbay ini kan memang ada beberapa limit yang memang lumayan masih pada besar ya Bang ya. Ada pundi, ada sekitar 25 juta lagi, terus diisi cash ada 5 juta berapa gitu, pokoknya ada beberapa yang masih limitnya besar. Apakah saya ambil aja untuk galbay? Kalau kamu punya utang di luar terus masih ada limit di pinjol, ambil. Kamu kan udah habis-habisan dari pinjol nih, nanti ambilin. Perhiasan saya udah hampir 90 juta bang di Pegadaian. Yang saya takutin gini, katanya kalau misalkan DC neror itu ke orang-orang yang biasa menghubungi telepon kita ya bang ya. Iya, itu pun random ya, tergantung DC. Karena gini bang, jujur nih, setelah saya single parent, ngurus 2 anak selama 12 tahun, insya Allah bulan depan saya mau menikah. Yang saya takutin data itu disebar ke calon suami saya gitu loh bang. Sementara 1 tahun ini saya udah disupport sama dia semuanya. Itu yang saya takutin bang. Saya juga nggak berani jujur sama calon suami saya gitu. Itu yang bikin saya ragu ya. Kalau orang tua saya sudah pasrah, sudah bilang kamu nggak sendiri, ada mama, ada papa. Karena mama
tahu, mama sadar kamu bisa begitu itu karena kamu tuh nanggung anak-anakmu, nanggung hidup mamamu katanya gitu. Itu aja sih bang yang jadi sampai udah seminggu ini saya udah kalut banget ya karena harus terus-terusan bayar, bahkan beberapa hari lagi jatuh tempo saya harus bayar sekitar 7 juta. Sementara saya udah Oke, gini Windy. Windy alhamdulillah ketemu RSPO di saat emang waktu yang tepat ya. Nanti Bang Danu arahin Windy ya. Itu diambilin semua. Kalau untuk urusan nanti dia menghubungi ke suami baru kamu nih, nanti kamu kasih alasan. Ya. Alasan itu banyak. Iya. Alasan itu banyak. Tenang aja. Yang penting kamunya tenang dulu saat ini. Nggak usah nyari-nyari jasa-jasa di luaran. Yang ada kamu malah makin ini terpuruk. Pada minta duitnya aja semuanya. Nah nanti Bang Danu bantu ini. Ada aplikasi apa aja. Tanpa bagi hasil ke Bang Danu ya Windy ya. Iya bang. Tapi janji kamu ambilin barang-barang yang udah kamu jualin. Yang udah digadein. Iya. Ya. Semua hutang offline-nya kalau bisa dibayar dari sisa limit dibayar. Iya. Kamunya semangat sekarang. Jadi seandainya nanti terjadi teroran ke suami, kamu tenang, jangan panik malah. Tenang aja, mungkin dulu aku pernah download pinjol, kayaknya emang kesadap di data aku. Kan bisa seperti itu Windy. Udah tenang aja, baikan aja. Aku nggak mau kena pinjol lagi gitu. Atau alasan dipinjam teman, limitnya temennya kabur gitu. Kalau mau jujur lebih bagus sebenarnya. Kalau mau jujur, iya aku kena pinjol. Cuman kan takutnya namanya orang ya. Iya Gitu. bang, takutnya kan memang rencana kita nikah itu bulan depan ya bang. Takutnya tuh pas saya memutuskan untuk pinjol sekarang, otomatis teror itu kan ke dia gitu, nanti ada teror juga sama dia. Nah takutnya ya gimana lah bang gitu. Berarti kamu dari kemarin bingung ya nyari yang bisa bantuin kesono kesini, tapi ujung-ujungnya pada minta persenan ya. Iya bang, sebenarnya saya udah ikutin Bang Danu tuh dari akun saya yang asli. Ini saya akun palsu bang, karena saya pas Bang Danu pernah live itu, Bang Danu bilang di sini tuh pasti banyak kok kolektor, pasti banyak kok dari pinjol-pinjol itu sendiri gitu. Makanya saya bikin akun lagi ya, bikin akun lain gitu untuk bisa terus terang seperti ini, karena memang takut juga sih bang sayanya. Saya DM aja ya bang ya. DM aja, SS dulu ya. SS dulu. Ya, kamu lupa. enggak, Bang Danu nggak minta apapun ke kamu, tenang aja. Iya makasih ya bang ya, sehat-sehat buat Bang Danu. Yang penting tenang dulu aja Windy. Yang penting tenang ya. Iya makasih bang, makasih kak. Iya. Ya, kamu semangat ya. Makasih bang, makasih supportnya semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat loh, dia single parent tuh buat berjuang buat anak-anaknya tuh. Berjuang buat anak-anaknya, buat mamanya. Tuanya. Dia nyari bantuan ke sono kemari, tapi ketipu yang pertama, yang keduanya nyari jasa-jasa di luaran, tapi tetap dimintain persenan gitu kan. Emang udah takdirnya dia ketemu sekarang gitu. Iya.